Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Novan Marbun, NPM 2022-1051-5233 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait hasil penelitian kelompok kami, kelompok 5, dari mata kuliah Aplikasi Komputer nama 3. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul hubungan antara stres akademik dengan perilaku agresivitas pada mahasiswa. Ya, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait fenomena yang melatar belakangi kelompok kami mengambil penelitian ini. Fenomenanya itu fenomena terkait stres akademik yang saat ini menjadi masalah yang semakin nyata di lingkungan mahasiswa. Tekanan yang berat untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang padat, kemudian persaingan yang ketat dalam meraih prestasi antar mahasiswa, serta ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak. 3 hal tersebut itu seringkali memicu tingkat stres yang kronis pada mahasiswa. Mahasiswa seringkali dibebani dengan tugas yang menumpuk, ujian yang menegangkan, dan keinginan untuk mencapai nilai yang sempurna, yang dimana semuanya itu berkontribusi pada akumulasi tekanan psikologis mereka. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan strategi coping yang efektif, dapat mengganggu keseimbangan emosional dan mental mereka. Dampak dari stres akademik yang tidak dikelola dengan baik ini seringkali terlihat dalam bentuk perilaku agresivitas. Kita sama-sama dapat melihatnya dari berbagai insiden di lingkungan kampus, mulai dari perdebatan sengit yang berujung pada adu mulut antar mahasiswa, tindakan cyberbullying di media sosial, hingga vandalisme sebagai luapan frustasi mereka. Perilaku agresivitas ini tidak hanya merugikan individu itu sendiri, tetapi juga menciptakan iklim kampus yang tidak kondusif dan penuh ketegangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana stres akademik dapat memicu luapan emosi yang tidak terkendali, sehingga kita dapat mengembangkan intervensi yang tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan aman bagi mahasiswa. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel stres akademik, kelompok kami menggunakan teori dari Gazella dan Marsden, yaitu stres akademik merupakan respon emosional, fisik, kognitif, dan perilaku yang dialami individu saat menghadapi tekanan akademik. Stres akademik timbul akibat ketidakmampuan individu dalam menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kapasitas yang dimiliki. Kemudian ada aspeknya juga dari Gazelle. Yang pertama ada stresor akademik. Stresor akademik ini mencakup 5 indikator. Yang pertama itu frustasi, tekanan, konflik, perubahan, dan pemaksaan diri. Aspek yang kedua itu reaksi terhadap stresor akademik, yang dimana ini juga memiliki 4 kategori, yaitu reaksi fisik, reaksi emosi, reaksi kognitif, dan reaksi perilaku. Nah, kemudian untuk variabel selanjutnya yaitu perilaku agresivitas, kami menggunakan teori dari Bass dan Perry. Adalah perilaku atau kecenderungan perilaku yang berniat untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, aspeknya itu ada agresi fisik, agresi verbal, dan kemarahan. Dan terakhir ada permusuhan. Nah, selanjutnya setelah
definisi dan aspek. Selanjutnya kami di sini menyusun blueprint kemudian yang pertama ini ada blueprint stres akademik. Nah, blueprint stres akademik ini patokannya dari aspek yang dari si Gazel yang tadi. Ada 4 ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 indikator dengan yang pertama ada 5 aspek dan 4 aspek yang terdiri dari 24 item. Kemudian untuk variabel perilaku agresivitas, ini blueprintnya terdiri dari 24 item. Yang dimana masing-masing variabel ini memiliki 12 variabel favorable dan 12 variabel unfavorable. Tadi kita sudah membuat item berdasarkan blueprint kedua variabel tadi, variabel stres akademik dan perilaku agresivitas. Selanjutnya kami melakukan penyebaran item kepada para responden. Nah, target responden kami di sini ada 40 responden, yaitu para mahasiswa. Setelah kami menyebar data responden, kami mendapatkan hasilnya seperti ini. Ini ada 40 datanya. Ini untuk yang di Google Form. Nah, ini seperti ini bentuk G-form yang telah kami buat. Jadi diisi oleh 40 responden yang terdiri dari 40 mahasiswa. Nah, selanjutnya data yang telah kami dapatkan dari para respon itu kami balik berdasarkan rumus yang telah diajarkan oleh dosen kami. Nah, ini hasil data yang sudah angka yang favorable dan unfavorable kami samakan. Kemudian setelah itu selesai, selanjutnya kita harus menghitung total dari masing-masing variabel. Pertama sini ada variabel akademik dan perilaku agresivitas. Untuk mentotalkannya kita masih pakai rumus yang pada umumnya dengan sum. Kemudian kita blok dari data pertama. Ini hasil total untuk stres akademik, sedangkan ini hasil total untuk perilaku agresivitas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu validitas dan reliabilitas. Validitas itu berasal dari kata validity yang berarti keabsahan atau kebenaran. Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur mampu melakukan fungsi ukurnya. Menurut Sugiono, validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Selain itu, validitas juga alat ukur yang baik juga harus reliable. Nah, reliable itu apa sih? Reliabilitas itu diterjemahkan dari kata reliability, yang berarti hal yang dapat dipercaya atau tahan uji. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Ini menurut Natowat Mojo. Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama
meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Menurut Kendra, sebuah tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan data dengan hasil yang ajak atau tetap, walaupun diberikan pada waktu yang berbeda pada responden yang sama. Oleh karena itu, alat ukur yang baik adalah alat ukur yang valid dan reliable. Nah, selanjutnya ini kita akan langsung masuk ke dalam perhitungannya. Setelah tadi datanya ada dihitung di Excel, kita pindah ke JSP. Nah, kita harus mengujinya satu persatu. Teman-teman harus masukin datanya per variabel, masukinnya semuanya ya, dari semua item dan total. Setelah datanya dimasukkan, klik analyze. Habis itu pertama kita uji validitas dulu, klik regression. Habis itu klik correlation. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus memindahkan semua yang ada di kolom kiri ini ke tabel variabel. Berikut juga dengan total. Jadi tunggu saja. Nah, jika sudah muncul, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membaca bagaimana item itu dinyatakan valid atau tidak, kita bisa membacanya dari menggunakan P% atau R total, yang dimana R total itu harus lebih besar dibandingkan R table. Nah, berdasarkan R table, kami itu menggunakan 40 responden, yang dimana itu berarti R tabelnya 0,312. Contohnya di sini yang valid berdasarkan R table adalah, nah ini ya 0,425. Ini berarti kan dia lebih daripada R total. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan nilai p-value. Nah, kalau menggunakan p-value ini, nilai itu harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, setelah melakukan uji validitas, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Klik reliability. Selanjutnya yang ini. Nah, dalam menguji reliabilitas ini kita tidak perlu memasukkan semua itemnya, tapi kita memasukkan item yang dinyatakan valid di uji validitas sebelumnya. Nah, untuk variabel pertama ini, item yang valid itu 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4. Nah, setelah dimasukkan, klik analyze. Itu pencet koefisien alpha. Dan juga yang ini, koefisien alpha if item drop. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menguji melihat apakah data itu reliable atau tidak, kita melihat dari nilai estimate. Jika nilai estimate ini lebih besar dari 0,8, maka item itu dapat dikatakan reliable. Nah, di sini semua item ini di atas 0,8 ya, seperti 0,907, 0,855. Berarti dapat dinyatakan item ini 11 item ini adalah 11 item yang dinyatakan valid dan reliable. Nah, untuk di variabel selanjutnya caranya sama, masukkan semua datanya, kemudian klik analyze. Nah, baru klik regression, correlation, masukkan semua item yang ada, berikut juga dengan R total. Harus tunggu saja. Nah, ini tampilannya jika sudah muncul. Cara membacanya sama,
bisa menggunakan per percent atau p-value. Nah, kalau menggunakan per percent itu berarti ini item yang valid. Nah, selanjutnya untuk mengukur reliability, unidimensional reliability. Nah, baru kemudian pilih item yang dinyatakan valid. Kalau di sini yang dinyatakan valid itu nomor 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama nomor 17. Nah, ada 9 item yang dinyatakan valid. Caranya sama, klik analyze, coefficient alpha atau cross index alpha, baru pencet yang ini juga. Nah, kemudian akan muncul hasil data seperti ini. Nah, ini hasil hitungan kelompok kami sebelumnya, karena kalau menunggunya cukup memakan waktu yang lama. Ini hasil reliabilitas dari variabel yang kedua. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita akan melakukan uji normalitas. Tapi sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus membuat blueprint baru dari masing-masing variabel. Ini merupakan bentukan blueprint dari item stress akademik sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Awalnya ini terdiri dari 24 item. Nah, kemudian setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, didapatkan hanya ada 11 item yang dinyatakan valid dan reliabilitas pada variabel stress akademik. Nah, kemudian kita harus membuat blueprint baru yang kemudian akan menjadi patokan kita dalam membuat kuesioner untuk stress akademik. Nah, ini untuk blueprint perilaku agresivitas. Sama, awalnya dia terdiri dari 24 item. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, didapatkan hanya ada 9 item yang dinyatakan valid dan reliable. Sama, kita harus membuat blueprint yang barunya juga sebagai patokan dalam membuat kuesioner yang baru. Setelah itu, kami menyebarkan kuesioner yang baru ini terdiri dari 20 item kepada 100 responden mahasiswa. Nah, kemudian kami mendapatkan hasil datanya dan telah kami olah. Nah, selanjutnya ini teman-teman jangan lupa untuk mentotalkan. Nah, ditotalkan ini tidak secara keseluruhan ya, tapi ditotalkan per variabel. Misal total stres akademik. Total stres akademik hanya dari nomor 1 sampai nomor 11 karena stres akademik itu terdiri dari 11 item yang valid dan reliable. Kemudian untuk perilaku agresivitas itu hanya ditotalkan dari nomor 1 sampai ke nomor 9. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan total data setiap variabel, kita di sini akan melakukan uji normalitas. Pertama kita buka SPSS dulu. Di sini saya menggunakan SPSS untuk sebagai aplikasi hitungannya. Nah, caranya ini cukup mudah. Pertama, teman-teman perlu mengcopy total dari kedua variabel, di copy semua yang 100 respondennya. Di copy dan dipindahkan ke SPSS. Nah, selanjutnya klik variable view. Nah, di bagian name ini kita mengubah namanya menjadi nama variabel untuk memudahkan kita dalam membacanya nanti. Stress akademik. Dan yang kedua itu perilaku agresif. Oke, itu kembali lagi ke data view. Nah, dan ini namanya sudah terubah. Nah, langkah selanjutnya kita klik analyze. Habis itu descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah,
kedua variabel ini kita pindahkan ke dalam tabel dependent list. Nah, selanjutnya klik plots dan klik normality plots with test. Habis itu klik continue dan oke. Dan tunggu beberapa saat. Nah, ini hasil dari penghitungan tes normality di SPSS. Nah, yang akan kita baca di sini adalah pada bagian test of normality. Nah, di sini kan ada dua, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika data responden itu di atas 30. Sedangkan Shapiro-Wilk ini digunakan jika data respondennya itu di bawah 30. Karena data responden yang digunakan pada penelitian ini 100 responden, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, gimana cara membaca datanya? Dibaca dari bagian signifikansi. Jika signifikansi ini di atas dari 0,05, maka itu dikatakan normal. Nah, jika signifikansinya di bawah 0,05, maka data itu dikatakan tidak normal. Nah, karena kedua variabel ini angkanya itu 0,001, begitu juga dengan perilaku agresif 0,01, berarti itu dinyatakan data itu tidak berkontribusi normal. Uji kategorisasi ini dilakukan menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, kita harus menghitung dulu beberapa poin yang akan dimasukkan ke SPSS. Karena yang dimasukkan ke SPSS itu tidak hanya sekedar data dan totalnya saja. Pertama, kita harus mencari mean, standar deviasi, X-min, X-max, dan range-nya. Nah, X-min ini didapatkan dari jumlah skala terkecil. Karena kelompok kami menggunakan 4 skala, nah, jadi skala terkecilnya kan itu pasti 1 ya. Nah, 11 itu didapatkan dari jumlah item dikali dengan skala terkecil. Jadi untuk stres akademik itu kan itemnya ada 11, jadi tinggal 11 dikali 1, hasilnya akan mendapatkan 11. Nah, untuk X-max itu skala terbesar yaitu 4. 4 dikali dengan jumlah item yaitu 11, maka 44. Untuk range-nya itu rumusnya X-max dikurangi X-min. 44 dikurang 11 sama dengan 33. Nah, untuk mencari mean itu rumusnya X-max ditambah X-min dibagi 2. Tadi 44 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 27,5. Nah, untuk mencari standar deviasi, jumlah range yang telah didapatkan 33 ini dibagi 6. Hasilnya jadi 5,5. Nah, setelah didapatkan hasilnya, baru kita masukin ke rumus yang ada di sini. Nah, rendah, sedang, tinggi ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SPSS. Begitu juga untuk perhitungan di perilaku agresif. Kalau di perilaku agresif itu X-minus 9 karena total itemnya ada 9. 9 dikali 1. Sedangkan X-maxnya itu 36. 9 item dikali dengan 4 kita hasilnya 36. Baru range-nya itu di angka 27, mean-nya itu di 22,5 dan standar deviasinya itu di 4,5. Nah, setelah ini udah kita dapatkan, kita beralih dulu ke data tadi. Nah, kita harus mengcopy 100 data yang ada tadi per variabel. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, jangan lupa untuk juga memasukkan total lah. Jadi teman-teman perlu ingat yang dimasukkan tuh per item ya, jangan langsung sekaligus semuanya.
Baru kita beralih ke variable view. Kita ubah dulu si var 0012 ini menjadi total. Oke, sudah diubah. Baru kita ke transform, ke record into different variable. Nah, yang dimasukkan ke kolom yang ini tuh hanya di bagian totalnya saja. Baru kemudian di bagian name kita tulis kategorisasi, baru kita change. Nah, habis itu klik old and new values. Nah, di bagian values ini kita harus menuliskan kode. Jadi angka 1 ini untuk kode terendahnya. Kan kalau tadi di rumus didapatkan terendahnya di stress akademik itu 22. Nah, yang kita masukkan ke dalam SPSS itu di angka 21,5. Kenapa enggak di 22? Karena 22 itu sudah masuk di tengah-tengah, range tengah-tengah ini. Baru kita add. Nah, baru ke kode kedua, yaitu sedang. Nah, ini baru 22 sampai di angka tertinggi. Angka tertinggi tadi kan juga di angka 33. Nah, kita nggak masukin angka 33-nya, tapi kita masukin di angka 32,5. Kita add. Nah, baru kan masukin di kode ketiga, yaitu range value drop highest 33. Baru kita continue. Habis itu kita oke. Nah, kan setelah muncul hasil kategorisasinya, kita perlu pencet variable view lagi. Kita pencet. Nah, hal ini kita perlu lakukan ini untuk memudahkan nanti kita membaca hasil nanti. Kita masukin kode yang tadi ya. 1 itu kan kode untuk rendah, 2 itu untuk sedang, dan 3 itu untuk tinggi. Kita oke. Baru balik lagi ke data view. Baru analyze, descriptive statistik, frequency. Nah, yang dimasukin ke tabel variables itu hanya si kategorisasi saja. Terus itu klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini. Yang dimana frekuensi ini menunjukkan total responden yang berada di tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk interpretasinya, nah berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa batas nilai apabila 33 itu maka termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian apabila skor berada dalam rentang 22 sampai 33, maka termasuk dalam kategori sedang. Serta apabila skor 22 maka tergolong dalam kategori rendah. Nah, setelah tadi kita hitung skor kategorisasi, ditemukan bahwa sebesar 7% dengan yang berarti 7 responden termasuk dalam kategorisasi tinggi. Kemudian diperoleh prestasi 52% dengan jumlah responden sebanyak 52 responden termasuk dalam kategorisasi sedang. Dan sisanya itu sebesar 41% dari total, yaitu dengan jumlah 41 responden masuk dalam kategorisasi rendah. Nah, cara ini kita gunakan untuk kedua variabel ya. Kita akan lakuin untuk variabel berapa agresivitas juga. Caranya sama, tinggal kita copy aja dari nomor 1. Baru kita tambahkan juga totalnya, total untuk variabel perilaku agresif.
caranya sama saja, kita harus rubah dulu variabel ini menjadi total. Nah, setelah diubah kita masuk ke transform, record into different variable, masukkan totalnya ke tabel input variable, kita ubah namanya menjadi kategorisasi, change old and new. Nah, untuk kode terendah di variabel perilaku agresif itu dia di 18 ya. Nah, kita nggak masukin angka 18 ya, tapi kita masukin di angka 17,5. Diklik dulu, baru kita add, baru ke kode kedua 18 sampai 27. (26,5) dan kita add ketiga 27, kemudian kita add, klik continue, oke. Kemudian ini muncul hasil kategorisasinya. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, frequency. Ini sama caranya seperti yang awal, masukkan kategorisasinya, pindahkan ke tabel variabel, klik OK. Kemudian akan muncul hasil ini untuk hasil yang variabel perilaku agresivitas. Nah, untuk interpretasinya berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa batas nilai apabila 27 maka termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian apabila skor berada dalam rentang 18 sampai 26,5 maka termasuk dalam kategori sedang. Serta apabila skor 17,5 maka tergolong rendah. Nah, setelah kita ketahui skor kategorisasinya, ditemukan bahwa sebesar 10% dengan jumlah 10 responden termasuk ke dalam kategorisasi yang tinggi. Kemudian diperoleh persentase sebesar 48% dengan jumlah responden sebanyak 48 responden termasuk dalam kategorisasi sedang. Dan sebesar 42% dari total, yaitu dengan jumlah 42 responden termasuk dalam kategorisasi rendah. Ini yang tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji korelasi. Nah, untuk melakukan uji korelasi, langkah pertama itu teman-teman harus mengcopy total kedua variabel. Nah, di sini kembali lagi saya menggunakan SPSS. Oke, nah, tinggal di copy saja datanya. Di sini juga boleh diubah namanya. Kalau pertama itu akademik. Perilaku agresif. Nah, setelah itu kita klik. Nah, untuk melakukan uji korelasi itu pertama klik analyze, habis itu correlate, habis itu pilih yang bivariate. Nah, kemudian dipindahkan kedua variabel ini ke tabel variabel dan kita harus pencet klik eksperimen. Nah, si persennya ini kita hilang saja dan jangan lupa pencet di test of signifikansinya di to tiled, terus tinggal klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini. Nah, cara bacanya itu kita baca dari yang signifikansinya. Jika signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka ada korelasi di antara kedua variabel tersebut. Nah, berdasarkan hasil uji korelasi di atas menunjukkan hasil masing-masing variabel bahwa nilai signifikansi to tiled lebih kecil dari 0,001. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel stres akademik
memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel perilaku agresif. Nilai correlation coefficient bernilai positif sebesar 0,914. Maka bisa disimpulkan bahwa arah hubungan kedua variabel adalah positif, yang dimana artinya jika stres akademik meningkat, maka perilaku agresif juga akan meningkat, dan tingkat hubungan kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji beda jenis kelamin. Nah, lagi-lagi di sini saya menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, langkah pertama kita harus memisahkan dulu data total ini per variabel antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya sudah memisahkannya. Untuk yang ini adalah data total laki-laki pada variabel stres akademik, sedangkan ini untuk perempuannya. Yang ini adalah data total untuk variabel prestasi perilaku agresif untuk laki-laki, dan ini untuk yang perempuan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tuh harus mengcopy. Jadi di SPSS ini untuk uji beda itu saya menggunakannya satu persatu variabel ya. Jadi teman-teman harus mengcopy dulu semuanya. Kita mulai dari stres akademik dulu. Di copy dulu yang laki-laki, setelah di copy kemudian pindahkan ke SPSS seperti ini. Begitu juga dengan yang perempuan. Nah, mungkin teman-teman tanya, ini kok ada angka 1, ada 2. Nah, setelah teman mengcopy, selanjutnya pindah ke variable view. Nah, ini yang tadi var 00.001 diubah menjadi gender. Nah, untuk yang di value sini teman-teman menambahkan, klik tombol ini dulu sampai 2 kali. Nah, angka 1 ini merupakan kode untuk laki-laki dan 2 ini merupakan kode untuk perempuan. Nah, ini diubah dulu namanya jadi stres akademik. Nah, kemudian nanti datanya akan muncul seperti ini. Nah, berarti yang angka 1 ini adalah kode untuk laki-laki, sedangkan yang 2 adalah kode untuk yang perempuan. Nah, untuk melakukan uji beda, kita klik analyze, non-parametric test, terus pilih legacy dialogs, terus kemudian pilih yang 2 independent samples. Nah, selanjutnya gender ini, kita mulai dari stres akademik. Stres akademik kita pindahkan pada table test variable list, sedangkan yang gender kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian klik define group. Nah, grup 1 ini tuh kita isi kode laki-laki, itu jadi 1, dan grup 2 ini kita isi kode perempuan itu 2. Kemudian klik continue, klik OK. Oke, sudah muncul hasilnya. Nah, untuk membaca uji beda ini, jika signifikan to toiletnya itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kebalikannya jika signifikan to toilet lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kan di sini poinnya tuh 0,189, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan pada stres akademik. Nah, itu untuk variabel yang pertama. Untuk variabel yang kedua, langkahnya sama. Teman-teman copy dulu total antara laki-laki dan perempuan ke SPSS. Dan silakan seperti ini. Jangan lupa juga untuk melakukan kode. Diubah dulu namanya. Ini ganti jadi gender, ini ganti jadi perilaku agresif. Nah, ini 1 untuk gender laki-laki dan 2 ini untuk gender perempuan. Klik OK. Kemudian analyze, non-parametric test, legacy dialog.
to independent samples. Gender ini kita taruh ke grouping variabel, sedangkan variabel agresif kita taruh di test variable list. Kemudian klik define group. Masukkan tadi grup 1 itu kodenya laki-laki dan grup 2 itu kode untuk perempuan, continue. Dan kemudian klik OK. Harus menunggu beberapa saat. Kita ulang dulu. Oh, ini dia. Nah, cara membacanya sama, kita baca dari significant to toilet. Maka kalau untuk variabel yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan pada variabel perilaku agresif, karena dari hasil data yang telah dihitung signifikannya itu 0,129, yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji regresi. Nah, dikarenakan data kelompok kami yang tidak normal, maka kami mencari opsi lain, itu menggunakan data dari orang lain, itu teman kami sendiri, yang telah dibuktikan bahwa datanya itu berkontribusi normal. Jadi sini ada 2 data. Nah, untuk melakukan regresi, saya menggunakan SPSS. Caranya mudah. Kita copy dulu total dari hasil datanya. Kita pindahkan ke SPSS. Pindahkan kedua datanya juga. Oke, nah setelah datanya dipindahkan, untuk melakukan uji regresi kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, variabel ini kita pindahkan ke dependent, dan variabel 004 ini kita pindahkan ke ini bawahnya. Kemudian klik OK, dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk interpretasinya, pada bagian model summary dijelaskan besarnya nilai korelasi R sebesar 0,663. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,440, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 44%. Nah, kemudian pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 45,571 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.